Saya sudah merasa lebih baik sejak terakhir kali. Apakah cincin yang Bapak pasang itu bekerja? Tanya Pak Hadi, pasien yang sedang diperiksa dengan senyum tipis yang memudar di bibirnya. Dr. Satrio Wibowo, seorang kardiolog muda nan cemerlang dengan reputasi tak tertandingi dalam operasi pemasangan ring jantung, membalas senyum itu. Syukurlah Pak Hadi, tentu saja. Mari kita periksa rekam jantungnya sekali lagi untuk memastikan semuanya stabil. Anda harus tahu, teknologi medis terbaik kami tidak akan bekerja tanpa semangat hidup yang kuat dari pasien seperti Anda. Poli jantung di Rumah Sakit Bakti Husada siang itu terasa tenang. Hanya suara monitor elektrokardiogram atau EKG yang berdetak pelan mengisi keheningan ruangan. Suster Maya, asisten Dr. Satrio, berdiri di samping, siap mencatat data. Pak Hadi yang baru 2 minggu lalu menjalani operasi vital, merebahkan diri di ranjang periksa. Dr. Satria meletakkan ujung stetoskopnya di dada Pak Hadi, tepat di atas jantung yang kini disokong ring titanium. Ia memejamkan mata sejenak, fokus mendengarkan irama yang seharusnya teratur itu. Tiba-tiba, detak jantung yang ia dengar di telinganya bukan lagi milik Pak Hadi, melainkan detak panik yang mengamuk di dalam rongga dadanya sendiri. Rasa dingin yang menusuk seperti bongkahan es yang tiba-tiba ditanamkan di ulu hati, merayap naik. Dingin itu begitu kontras dengan rasa panas menyengat yang meledak di balik tulang dada. Seolah ada cairan timah panas yang disuntikkan langsung ke bilik jantungnya. Dr. Satria tersentak. Tangannya yang memegang stetoskop bergetar hebat. Dokter, ada apa dok? Tanya Suster Maya, menyadari perubahan ekspresi wajah atasannya yang mendadak pucat pasi dan keningnya yang langsung dibanjiri keringat. Dr. Satria tidak bisa menjawab. Rasa sakit itu bukan rasa sakit biasa. Itu adalah rasa sakit yang melampaui batas toleransi fisik manusia. Jantungnya berdenyut dengan kejang yang brutal, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang meremas organ vital itu dengan kekuatan baja. Matanya terbelalak, melihat horor yang tak terlihat. Sepersekian detik kemudian, serangan itu menghantam bagian kepalanya. Briak! Kepalanya terasa seperti dihantam palu godam dari dalam. Saraf-sarafnya menjerit, dan ia merasakan migrain yang tidak hanya menyakitkan, tapi juga menghancurkan. Di matanya, ruangan itu berputar, lalu dipenuhi kilatan cahaya ungu dan hitam yang mengerikan. Ia melihat hanya sekilas bayangan sosok makhluk kurus kering dengan mata merah menyala, tertawa tanpa suara, berdiri di sudut ruangan. Dr. Satria menjerit. Jeritan itu bukan lagi jeritan manusia terdidik, melainkan raungan binatang buas yang disembelih. Stetoskop terlepas dari telinganya dan membentur lantai marmer dengan bunyi keras. Ia mencengkram dadanya. Kuku-kukunya mengoyak jas putihnya dan menembus kulitnya sendiri, berharap bisa mengeluarkan rasa sakit yang merobek-robek dari dalam. Tubuhnya jatuh dari kursi periksa, menabrak meja instrumen, membuat baki bedah kecil berhamburan. Panas, dingin, jantungku, kepalaku. Kepanikan menyebar seperti api liar. Suster Maya yang baru saja hendak meraih telepon tercekat melihat mata Dr. Satrio yang memerah dan urat-urat lehernya yang menonjol seperti akar pohon. Ia tidak pernah melihat seniornya yang tenang itu kehilangan kendali sedemikian rupa. Panggil bantuan, panggil tim kode biru, cepat! Teriak Suster Maya. Suaranya pecah menahan histeria sambil berusaha menahan tubuh Dr. Satrio yang kejang di lantai. Pak Hadi, pasien yang seharusnya sedang diperiksa, bangkit ketakutan dari ranjang. Wajahnya yang tadinya cerah, kini seputih kapas. Ia melihat dokternya berguling-guling di lantai, mencakar-cakar udara, seolah sedang berkelahi dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Tolong saya!" teriak Pak Hadi. Kebingungan antara rasa sakitnya sendiri dan kengerian yang ia saksikan. Ia mencoba mundur, tetapi kakinya gemetar. 2 perawat lain
dan seorang petugas administrasi yang sedang lewat di koridor langsung menyelonong masuk. Ketika melihat Dr. Satrio, simbol ketenangan dan otoritas terkulai dalam penderitaan yang mengerikan. Mereka ikut membeku sesaat. Salah seorang perawat nurse Tika akhirnya berhasil menguasai diri. Ia berteriak meminta brangker dan obat penenang darurat. Sementara perawat satunya bergegas menghidupkan monitor defibrilator. Teriakan Dr. Satria yang memilukan dibalut suara riuh alarm EKG yang berbunyi nyaring karena detak jantungnya yang melonjak tak karuan, menciptakan simfoni kekacauan yang memecah keheningan lantai 2 rumah sakit. Orang-orang di luar, para pengunjung, pasien rawat jalan yang menunggu, dan staf lain mulai berkerumunan di depan pintu poli jantung. Mereka menjulurkan leher, mencoba mengintip sumber kepanikan yang luar biasa itu. Di antara kerumunan yang cemas itu, berdiri seorang pria tua. Usianya mungkin sudah kepala 7, dengan rambut putih tipis yang disisir ke belakang, mengenakan kemeja batik lusuh dan sarung yang sedikit miring. Pria itu, Mbah Margono. Tampak lucu dengan kacamatanya yang sering melorot dan gerakannya yang agak ceroboh. Ia baru saja mengantar cucunya untuk kontrol mata. Mbah Margono tidak mengintip. Ia berdiri tegak, matanya yang tua tetapi tajam menatap lurus ke arah pintu. Alisnya yang tebal berkerut dan senyum kecilnya yang biasanya ramah kini hilang digantikan ekspresi serius yang jarang sekali ia tunjukkan. Ia tidak mendengar teriakan Dr. Satrio dengan telinganya. Ia merasakannya dengan batin. Ia mencium bau busuk, bau amis darah kental yang dikirim dari dimensi lain. Sebuah teluh atau santet tingkat tinggi yang diselimuti hawa dendam kesumat. Ia bisa melihat dengan mata batinnya yang terlatih gumpalan energi hitam pekat yang berputar di sekitar dada dan kepala Dr. Satrio menggerogoti jiwanya seperti asam sulfat. Astagfirullahaladzim, bisik Mbah Margono pelan. Ia segera menyingkirkan kerumunan dengan gerakan lambat namun pasti, seolah-olah mereka hanyalah ilusi. Ia berjalan lurus menuju pintu. Tepat di ambang pintu, 2 petugas keamanan berseragam abu-abu sudah berdiri siaga, membentuk barikade. Salah satunya adalah Rahmat, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah persegi yang selalu waspada. "Mohon maaf, Mbah, area ini tertutup, jangan mendekat," perintah Rahmat dengan suara berat. Mbah Margono tidak berhenti. Ia hanya menatap mata Rahmat, dan tatapan itu mengandung kedamaian sekaligus otoritas yang membuat langkah Rahmat goyah sesaat. "Minggir, Nak. Itu bukan penyakit medis. Itu kiriman busuk," kata Mbah Margono dengan suara serak namun jelas. Ia menunjuk ke dalam ruangan yang kini dipenuhi suara benturan peralatan dan teriakan panik. "Anak muda itu sedang dibunuh secara halus. Tidak ada gunanya kalian memasukkan jarum atau memberikan obat. Itu hanya akan mempercepat kematiannya." Rahmat terkejut. Ia melihat ke dalam, lalu kembali ke Mbah Margono. "Mbah, tolong jangan mengada-ada. Ini rumah sakit, bukan padepokan. Dokter kami sedang ditangani. Keluar sekarang atau saya panggil rekan saya." Mbah Margono menghela nafas. Gesturnya tenang, meskipun kekacauan terjadi di belakangnya. "Dengarkan saya, Nak. Aku tahu persis apa yang terjadi. Energi hitam itu sudah menjangkau pusat kehidupannya. Kalau kalian terlambat, jantungnya akan meledak tanpa sebab yang jelas. Kalian semua akan sibuk mengurusi administrasi kematian mendadak, sementara pelakunya tertawa puas di kejauhan." "Cukup, Mbah. Saya minta Mbah segera keluar dari area ini." Rahmat maju selangkah, meletakkan tangannya di dada Mbah Margono, mencoba mendorongnya keluar dari koridor. Mbah Margono membiarkan dirinya didorong. Ia tidak melawan. Ia hanya menundukkan kepalanya sedikit, menatap Rahmat dengan rasa iba. "Baiklah, Nak. Aku permisi. Tapi ingat pesanku." Mbah Margono berbalik dan berjalan perlahan, melewati kerumunan yang mulai menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tepat sebelum menghilang di balik tikungan, ia berbalik lagi. Ia menatap Rahmat yang masih berdiri kaku di depan pintu poli jantung.
Nafasnya terengah-engah karena tegang. Jika kalian semua sudah menyerah, jika tidak ada satupun dokter di sini yang sanggup mengatasinya, jangan sungkan untuk mencariku. Aku siap membantu. Namaku Margono. Aku tinggal di desa seberang sungai. Rumah dengan pohon beringin kecil di depan. Aku menunggu kabar baik atau kabar buruk. Katanya lalu menghilang sepenuhnya. Rahmat mengibaskan tangan, mencoba menghilangkan perasaan dingin yang tiba-tiba menyelimutinya setelah sentuhan Mbah Margono. Ia menganggap orang tua itu hanya orang gila yang mencari sensasi. Namun, entah mengapa, nama Margono dan rumah dengan pohon beringin kecil itu tertanam kuat di benaknya. Hari-hari berikutnya, di rumah sakit Bakti Husada diselimuti aura kelam dan ketidakpastian. Dokter Satria tidak meninggal, namun ia juga tidak sembuh. Ia dipindahkan ke ruang perawatan intensif ICU. Di bawah pengawasan ketat dengan puluhan selang dan kabel terpasang di tubuhnya. Para dokter spesialis terbaik di rumah sakit itu, dari neurologi hingga kardiologi, bergantian menjenguk. Mereka melakukan segala macam tes, mulai dari MRI, CT scan, angiografi, hingga pemeriksaan toksikologi yang paling mendalam. Hasilnya nihil. Rekam medis Dr. Satria menunjukkan anomali yang membingungkan. Jantungnya, meskipun terus berdetak, bekerja dengan irama yang kacau, diselingi oleh fibrilasi ventrikel yang parah, tanpa adanya penyumbatan arteri atau kerusakan otot yang dapat dideteksi secara fisik. Di saat yang sama, aktivitas otaknya menunjukkan lonjakan gelombang delta yang abnormal, seperti penderita epilepsi yang kejang terus-menerus. Tetapi tubuhnya sendiri tidak menunjukkan kejang luar yang signifikan, hanya penderitaan batin yang termanifestasi dalam keringat dingin dan erangan tertahan. Ini seperti ada yang merusak sistem di tingkat molekuler, tapi kami tidak bisa melihat perusaknya, ujar Dr. Dharma, kepala tim dokter, dalam rapat darurat. Wajahnya lesu. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan betapa frustasinya ia. Semua obat dicoba, anti-aritmia dosis tinggi, antikonvulsan, bahkan penenang spektrum luas. Tidak ada yang bekerja. Setiap kali diberikan obat, kondisinya seolah membaik sebentar, hanya untuk kembali anjlok ke dalam jurang penderitaan yang lebih dalam setelahnya. Dr. Satria sering terbangun dari tidur paksa yang diinduksi obat, hanya untuk menjerit histeris lagi, mencengkeram dadanya, dan berbisik tentang api dan taring yang merobeknya dari dalam. 3 hari berlalu, Dr. Satria kini hanya terbaring, matanya cekung, dan kulitnya berubah kehitaman, seolah semua vitalitasnya disedot. Detak jantungnya sudah sangat lemah, hanya disokong oleh alat pacu jantung eksternal. Pihak manajemen rumah sakit mulai panik, bukan hanya karena mereka kehilangan salah satu dokter terbaik, tetapi juga karena rumor mulai menyebar di antara staf dan pasien. Mereka berbisik tentang kutukan, sihir, dan pembalasan dendam dari alam gaib. Reputasi rumah sakit dipertaruhkan. Di pos keamanan, Rahmat, si kepala keamanan yang tegap, tidak bisa tenang. Setiap malam, ia tidak bisa tidur, mengingat tatapan Mbah Margono dan bisikannya tentang kiriman busuk. Ia adalah pria modern, dididik untuk percaya pada CCTV, kunci gembok, dan pelatihan bela diri, bukan pada teluh. Namun apa yang terjadi pada Dr. Satria benar-benar di luar nalar akal sehatnya. Siang itu, Rahmat sedang duduk di posnya, merenung sambil menyeruput kopi dingin. Rekannya, Bimo, menepuk bahunya. "Gawat, Mat, kondisi Dr. Satria semakin kritis, parah. Kabarnya mereka sudah siap mencabut alat bantu minggu depan karena otaknya. Ya, kau tahu, sudah tidak ada harapan," kata Bimo lirih. Rahmat merasakan lonjakan adrenalin yang dingin. Ia tiba-tiba teringat detail yang sangat spesifik. Rumah dengan pohon beringin kecil di depan. "Bim, aku butuh bantuanmu," kata Rahmat. Suaranya mantap, seolah baru saja menemukan kunci yang hilang. "Kau ingat orang tua lucu yang kemarin ribut di depan poli jantung,
yang pakai sarung miring itu? Bimo mengerutkan kening. Mbah gila yang bilang tahu semua itu? Tentu saja. Dia membuat kita kerepotan. Dia bilang, kalau kita menyerah, kita harus mencarinya. Dia bilang namanya Margono, tinggal di desa seberang sungai, rumah dengan beringin kecil. Kau harus ikut aku. Bimo menatap Rahmat terperangah. Kau serius? Kita mau membawa dukun ke ICU? Kau akan dipecat, Mat. Rahmat menggeleng. Kita sudah mencoba segala cara. Semua alat paling canggih, semua obat paling mahal. Apa hasilnya? Kita hanya melihat dokter itu sekarat secara perlahan. Jika ada secerca harapan, sekonyol apapun itu, kita harus mencobanya. Ini bukan lagi soal rumah sakit, Bim. Ini soal nyawa manusia yang sedang didera siksaan. Malam itu dengan izin yang didapat dari istri Dokter Satria, yang sudah putus asa dan bersedia mencoba apapun, Rahmat dan Bimo meninggalkan pos mereka. Mereka menembus kegelapan malam, menuju desa seberang sungai. Perjalanan itu tidak mudah. Desa itu terpencil, dan mereka harus melalui jalan tanah yang gelap gulita. Setelah hampir 1 jam berkendara, mereka akhirnya menemukan rumah yang dimaksud. Sebuah rumah tua, tampak damai, dengan halaman luas, dan benar saja, sebuah pohon beringin kecil yang berdiri tegak di sudut halaman. Rahmat mengetuk pintu kayu yang tebal. Pintu terbuka, dan Mbah Margono muncul, mengenakan kain sarung yang sama. Tetapi kali ini ia tersenyum lebar, seolah ia sudah tahu bahwa mereka akan datang. Wah, Nah Rahmat, selamat datang, sambut Mbah Margono, tanpa basa-basi menyebut nama Rahmat. Padahal, mereka baru bertemu sekali, dan ia tidak pernah diperkenalkan. Sudah menyerahkah para dokter itu? Rahmat yang biasanya percaya diri, kini merasa kecil. Ia hanya bisa menundukkan kepala. Mbah, tolong kami. Kondisi Dokter Satria sudah di ujung tanduk. Kami mohon tolonglah dia. Mbah Margono mengangguk pelan. Senyumnya menghilang, digantikan oleh tatapan fokus. Ia membalikan badan, mengambil sebuah kotak kayu tua dari sudut ruangan. Bawa aku ke sana, aku akan membereskan pekerjaan kotor ini, kata Mbah Margono. Setengah jam kemudian Mbah Margono sudah berdiri di samping ranjang Dokter Satria di ruang isolasi ICU. Rahmat dan Bimo yang mengenakan jas steril berdiri di belakang, tegang. Suster jaga dan beberapa dokter yang penasaran berdiri di balik kaca pembatas, mengamati dengan campuran skeptisisme dan rasa ingin tahu yang mencekam. Dokter Satria tampak seperti mayat hidup. Wajahnya yang keabu-abuan disorot lampu ICU yang dingin. Tubuhnya sesekali menggigil tanpa alasan yang jelas. Mbah Margono tidak tertarik pada mesin-mesin modern yang berdetak di sekelilingnya. Ia hanya menatap Dokter Satria. Ia menutup matanya, meletakkan tangannya di dada Dokter Satria, dan mulai melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Sebuah aksen yang sangat dalam, suaranya bergetar tetapi penuh daya. Saat mantra itu diucapkan, sesuatu yang tidak terlihat mulai terjadi di ruangan itu. Udara terasa berat, pengap, seolah semua oksigen telah dihisap keluar. Lampu-lampu neon di langit-langit mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh yang menari di dinding. Rahmat merasakan bulu kuduknya meremang. Ia melihat ke monitor EKG Dokter Satria. Detak jantungnya yang tadinya lemah kini mulai berfluktuasi liar, naik turun seperti roller coaster yang tak terkendali. Mbah Margono membuka matanya. Matanya kini bersinar redup, memantulkan cahaya yang bukan berasal dari lampu ruangan. Dendam yang kuat, bisik Mbah Margono. Suaranya kini seperti gema yang datang dari sumur tua. Dia mengirimkan kodam iblis jenis Gandarwa kaki 1000. Tubuhnya dihantam, jiwanya diikat. Aku harus memotong tali energinya dan menarik keluar makhluk itu. Ia mulai membuka kotak kayu yang dibawanya.
Di dalamnya terdapat beberapa benda sederhana. Sebuah keris kecil berkarat, segenggam tanah kuburan kering, dan 3 kuntum bunga kantil yang sudah layu. Mbah Margono mengambil keris itu dan meletakkannya di atas bantal Dr. Satria. Kemudian ia mengambil tanah kuburan dan menaburkannya sedikit di dada Dr. Satria sambil melafalkan mantra yang berbeda, lebih agresif. Saat tanah itu menyentuh kulit Dr. Satria, reaksi yang ditimbulkannya jauh lebih dramatis dan mengerikan daripada serangan santet itu sendiri. Dr. Satria tiba-tiba melengkungkan punggungnya. Tubuhnya terangkat dari ranjang hanya dengan bertumbuh pada kepala dan tumit. Sebuah postur yang mustahil secara fisik. Matanya terbuka lebar, tetapi pupilnya telah menghilang, menyisakan putih mata yang buram dan menakutkan. Mulutnya terbuka, dan dari tenggorokannya bukan keluar suara Dr. Satria, melainkan suara gerungan rendah yang terdengar seperti ratusan tikus yang tercekik di dalam sebuah goa. "Ah, jangan sentuh aku. Kau bukan Tuanku," raung Dr. Satria. Tetapi suara itu terdengar berlapis, seolah ada 2 entitas yang berbicara secara bersamaan. Suster jaga di balik kaca menjerit. Salah satu dokter yang mengintip terhuyung mundur, menggenggam gagang pintu. Rahmat dan Bimo hampir saja lari, tetapi mereka menahan diri. Kaki mereka terpaku ke lantai oleh ketegangan yang mendominasi. "Kau pikir kau bisa menyembunyikan diri di balik ragam manusia suci ini? Keluar, sekarang!" bentak Mbah Margono. Suaranya menggelegar tanpa meninggikan nada. Ia mencengkeram pergelangan tangan Dr. Satria. Sinar hijau kekuningan keluar dari tangan Mbah Margono. Dan ketika sinar itu bertemu dengan kulit Dr. Satria, asap tipis kehitaman mulai keluar dari pori-pori Dr. Satria, disusul bau belerang yang menyengat. Dr. Satria meronta-ronta dengan kekuatan supernatural. Ia menendang monitor EKG hingga terjatuh. Ia mengayunkan tinjunya ke udara, nyaris mengenai Mbah Margono. Dia melawan. Kodamnya mencoba menariknya ke dimensi siluman, kata Mbah Margono kepada Rahmat tanpa mengalihkan fokusnya. Mbah Margono menyadari bahwa ia tidak bisa menarik paksa makhluk itu tanpa merusak jiwa Dr. Satria secara permanen. Pertarungan harus dipindahkan. Mbah Margono mengambil posisi duduk bersila di samping ranjang. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas dahi Dr. Satria. "Nak Rahmat, perhatikan baik-baik. Selama aku dalam keadaan begini, jangan biarkan siapapun menyentuhku, apapun yang terjadi. Paham?" Paham, Mbah," jawab Rahmat, suaranya tercekat. Mbah Margono menarik nafas panjang, menutup matanya. Ia melafalkan doa penutup sebuah mantra pelepasan sukma. Saat mantra itu berakhir, tubuh Mbah Margono merosot sedikit. Ia tampak lemas, namun wajahnya damai. Di sisi lain, raga Dr. Satria yang tadinya meronta-ronta kini terdiam, tergeletak kaku, seolah-olah ia baru saja kehilangan kesadaran untuk kedua kalinya. Mbah Margono telah memasuki pertarungan spiritual, meninggalkan raganya di ambang batas dimensi. Ketika Mbah Margono membuka mata dalam realitas astral, ia disambut oleh kegelapan yang pekat, sebuah kehampaan yang terasa dingin dan beracun. Ia tahu, ia tidak berada di alam fana. Ia berada di tengah-tengah lapisan dimensi siluman, ruang perantara yang ditempati oleh entitas-entitas gaib dan menjadi jalan tol bagi teluh dan guna-guna. Di depannya, Dr. Satria tampak tergantung di udara, terikat oleh rantai energi hitam yang memancar dari dadanya. Rantai itu mengalir ke sebuah sosok yang mengerikan, kodam iblis Gandarwa kaki 1000. Makhluk itu tingginya 3 kali lipat Mbah Margono. Tubuhnya ditutupi kulit bersisik hitam yang mengkilap seperti minyak. Ia memiliki 8 lengan, masing-masing memegang senjata yang berbeda. Gada duri, cambuk, rantai, dan cakar panjang yang tampak berdarah. Di bagian bawahnya, bukannya kaki, ia memiliki ribuan kaki serangga yang bergerak menggeliat, mengeluarkan suara gemerisik yang memekakan telinga di alam sunyi itu. Yang paling menakutkan adalah kepalanya.
kepala seorang pria tua yang wajahnya dipelintir oleh amarah dan dendam. "Kau siapa? Berani-beraninya kau mengganggu pekerjaanku?" raung Kodam itu. Suaranya adalah campuran lolongan anjing hutan dan gesekan baja yang membakar spiritual Mbah Margono. Mbah Margono berdiri tegak. Di alam astral ini, ia tidak lagi tampak seperti kakek ceroboh dengan sarung miring. Tubuhnya memancarkan cahaya putih keemasan yang lembut, dan di belakangnya bayangan siluet seorang ksatria dengan jubah putih tampak berdiri kokoh, wujud sejati Kodam pendampingnya. "Aku Margono, cucu dari Kiai Agung Surojoyo. Aku datang untuk melepaskan jiwa yang kau sandra dan mematahkan kutukan yang kau bawa," jawab Mbah Margono. Suaranya tenang, penuh wibawa, memancarkan aji kalimo sodo yang menolak hawa kotor. Makhluk itu tertawa, tawa yang seperti desahan angin di kuburan. "Kiai, ksatria? Kau hanya manusia renta yang mendekati ajal. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Aku adalah perwujudan dendam sejati dari keluarga Karta. Mereka menginginkan kematian dokter sombong ini." Kodam itu mengayunkan dua lengannya ke depan. Ribuan kaki serangga di bagian bawah tubuhnya mulai bergerak cepat, meluncurkan energi hitam pekat dalam bentuk jarum-jarum sihir. Mbah Margono tidak bergerak. Ia merentangkan tangan. "Brajamusti!" Seketika tinju Mbah Margono menyala dengan cahaya biru keperakan. Itu adalah perwujudan Aji Brajamusti, ilmu pukulan yang mengandung kekuatan petir. Ia tidak menggunakan tinjunya untuk memukul, tetapi untuk menciptakan perisai energi. Ketika ribuan jarum sihir itu menghantam perisai Mbah Margono, terjadi ledakan. Suara blar bergema di kehampaan astral. Jarum-jarum itu mental dan hancur, tetapi kekuatan benturannya membuat Mbah Margono mundur 2 langkah. "Kau cepat, tua bangka, tapi dendam lebih cepat." Kodam iblis itu bergerak. Ia menjengkram rantai hitam yang mengikat Dokter Satria dan menariknya kuat-kuat. Raga astral Dokter Satria menjerit kesakitan. "Rasakan ini, rasa sakit yang kalian berikan pada Tuan Karta di meja operasi. Aku kembalikan 10 kali lipat." Mbah Margono melihat waktu habis. Jika ia terlalu fokus menyerang, kodam itu akan berhasil menarik jiwa Dokter Satria sepenuhnya. Ia harus menggunakan serangan yang cepat, terfokus pada titik lemahnya. "Kodam pendampingku, pinjamkan aku mata air kehidupan." Bayangan ksatria di belakang Mbah Margono mengangguk tanpa suara. Seketika cahaya di sekeliling Mbah Margono berubah menjadi jubah api putih yang lembut. Mbah Margono kini terlihat lebih muda. Matanya memancarkan kebijaksanaan dan energi tak terbatas. Ia mencabut keris kecil yang tadi ia letakkan di ranjang. Di alam astral, keris itu bukan lagi besi berkarat, melainkan sebilah cahaya murni yang memancarkan aura emas berombak-ombak. Keris itu adalah pusaka naga sasra, sebuah senjata spiritual yang mampu memotong ikatan gaib. Mbah Margono melemparkan keris itu ke udara. Keris itu berputar, membelah kegelapan seperti komet emas. Tujuannya bukan kodam iblis itu, melainkan rantai hitam yang mengikat Dokter Satria. Shoot! Keris naga sasra memotong rantai energi hitam itu dengan mudah, seperti pisau memotong air. Rantai itu putus, dan raga astral Dokter Satria melayang bebas, memancarkan cahaya redup. "Tidak!" raung kodam Gandarwa. Amarahnya meledak. Ia melepaskan semua senjata dari tangannya dan menyatukan kedelapan lengannya di atas kepala. Energi hitam dari seluruh alam siluman itu di sekitar mereka mulai tersedot ke dalam tubuhnya. "Kau akan mati, Margono. Akan kupatahkan leher,
kulemparkan kepalamu dan akan kubakar jiwa dokter ini menjadi abu. Mati di tangan Gandarwakarta. Makhluk itu menembakkan bola energi gelap raksasa ke arah Mbah Margono. Bola itu bergerak dengan kecepatan kilat, meninggalkan jejak kehancuran spiritual di belakangnya. Mbah Margono berdiri tegak di tengah kehampaan. Ia menutup mata, menarik semua energi Aji Kalimasada dan Braja Musti ke dalam hatinya. Ia mengangkat tangannya ke atas, bukan untuk menangkis, tetapi untuk menyerang balik. Sang Hyang Agung, cahaya leluhur. Dari telapak tangan Mbah Margono memancar sinar laser putih murni yang sangat terang, 1000 kali lebih panas dari matahari spiritual. Itu adalah Aji Cahyo Sampurno, kekuatan yang digunakan untuk membersihkan, bukan menghancurkan. Sinar putih itu menghantam bola energi gelap Kodam Gandarwa. Kedua energi bertarung di tengah udara, menciptakan badai spiritual. Sinar gelap Kodam Gandarwa mencoba meredam, tetapi cahaya Mbah Margono terlalu murni. Cahaya putih itu menembus bola kegelapan dan langsung mengenai dada Kodam Gandarwa. Wush! Makhluk raksasa itu berteriak kesakitan. Jeritan yang memecah gendang telinga astral. Kulit bersisik hitamnya mulai menguap, kaki-kaki serangganya terbakar. Seluruh tubuhnya mulai mencair, berubah menjadi asap hitam tebal. Aku akan kembali. Kau tidak akan bisa lari dari kutukan Karta. Raung Kodam itu, suaranya melemah saat tubuhnya lenyap. Mbah Margono tahu, pertarungan belum berakhir. Kodam itu tidak mati. Ia hanya terpukul mundur ke alamnya dan akan kembali setelah memulihkan diri. Tujuan utamanya adalah membersihkan ikatan santet yang tertinggal di jiwa Dr. Satria. Ia bergegas menuju raga astral Dr. Satria. Dengan sentuhan ringan, ia mulai membersihkan sisa-sisa energi hitam dan racun spiritual yang menempel di aura Dr. Satria. Ketika auranya telah bersih dan bersinar kembali, Mbah Margono mengembalikan keris naga sasra ke tempatnya, dan ia pun mengarahkan raganya kembali ke dimensi fana. Di ruang isolasi ICU, tubuh Dr. Satria tersentak sekali lagi, tetapi kali ini bukan karena rasa sakit. Tubuhnya ambruk kembali keranjang, dan nafasnya yang tadinya dangkal dan terengah-engah kini menjadi dalam dan teratur. Mbah Margono membuka matanya. Ia terhuyung sedikit, lemas. Pertarungan astral itu telah menguras hampir seluruh energinya. Ia meraih genggam bunga kantil layu yang dibawanya, mengunyahnya, dan meludahkannya ke udara. Di saat yang sama, monitor EKG Dr. Satria yang tadinya berteriak keras dengan irama yang kacau, kini menunjukkan garis-garis yang damai, teratur, dan stabil. Detak jantung Dr. Satria kembali normal. Dia selamat. Tubuhnya telah bebas dari kodam, kata Mbah Margono. Suaranya kembali serak seperti semula. Ia mengusap dahinya yang basah kuyup oleh keringat spiritual. Rahmat dan Bimo yang menyaksikan seluruh drama tanpa memahami apapun, kecuali kengerian yang ada di depan mata mereka, kini maju. Dokter Satria sudah sembuh, Mbah? Tanya Rahmat, hampir tak percaya. Mbah Margono mengangguk. Santet sudah kutarik. Tubuhnya akan pulih dengan sendirinya. Tapi ingat, ini hanya tahap pertama. Sumber dendamnya masih hidup, dan kodam itu akan kembali. Ia melirik tajam ke arah Dr. Satria. Dia harus tahu mengapa, dia harus tahu dosa apa yang telah ia perbuat, agar ia bisa memohon maaf atau bersiap untuk pertarungan hidup matinya sendiri. Mbah Margono mengambil keris kecilnya, memasukkannya kembali ke dalam kotak kayu, dan berjalan keluar ruangan tanpa melihat ke belakang. 2 hari kemudian, Dr. Satria dipindahkan dari ICU ke ruang rawat inap. Pemulihannya luar biasa cepat. Para dokter modern tidak bisa menjelaskan bagaimana seorang pria di ambang kematian neurologis bisa pulih hanya dalam waktu 48 jam. Mereka menyebutnya mukjizat atau fenomena medis langka. Rahmat, Bimo, dan istri Dr. Satria, Sarah, tahu betul siapa yang bertanggung jawab atas mukjizat itu. Sore harinya,
Setelah Dokter Satria cukup kuat untuk berbicara, Mbah Margono datang menjenguk, ditemani Rahmat. Mbah Margono duduk di kursi samping ranjang. "Nak Satria, kau diselamatkan, tetapi jiwamu harus kuat. Kau tidak diserang karena kau dokter yang buruk, tetapi karena ada dendam yang menganggapmu sebagai pembunuh." Dokter Satria meskipun masih lemah, menatap Mbah Margono dengan penuh rasa terima kasih dan kebingungan. "Dendam? Siapa, Mbah? Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk semua pasien saya." Mbah Margono mengangguk. "Dendam itu datang dari keluarga Tuan Karta." Wajah Dokter Satria langsung pucat. Karta. Ia ingat betul nama itu. Tuan Karta adalah pasien gagal ring 2 bulan lalu. Jantungnya terlalu lemah dan operasi kami gagal, bisik Dokter Satria. Suaranya penuh penyesalan. "Gagal menurut ilmumu, Nak?" potong Mbah Margono. "Bagi keluarga Karta, khususnya anaknya, Kito, kegagalan itu adalah tindakan sembrono. Mereka menganggap kau tidak berjuang sekuat tenaga. Kito, anak Tuan Karta, adalah seorang praktisi ilmu hitam yang kuat. Dia mengirim kodam Gandharwa yang kuusir tempo hari untuk menyiksamu hingga mati perlahan sebagai balasan atas penderitaan ayahnya." Sarah, istri Dokter Satrio, terkejut. "Jadi selama ini kami menghadapi ilmu hitam?" Mbah Margono menghela nafas. "Kito tidak akan berhenti. Ia menganggap ini adalah perang spiritual. Aku hanya memberinya pelajaran, tetapi ia akan kembali dengan serangan yang lebih besar. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Entitas yang ia kirim itu membawa kekuatan dendam yang tak tertahankan. Kau harus siap." Dokter Satria mendengarkan dengan seksama. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan kegagalan medis, tetapi juga dengan konsekuensi karma dari pekerjaannya. Rasa takut bercampur dengan tekad baru. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Saya seorang dokter, bukan pendekar," tanya Dokter Satria. Mbah Margono tersenyum. "Kau sudah menjadi pendekar, Nak. Begitu kau diserang, kau sudah masuk ke medan perang. Kau tidak perlu ilmu kanuragan. Kau hanya perlu membersihkan hatimu dan memohon perlindungan sejati. Aku akan memberimu perlindungan dasar, tetapi selebihnya kau harus melawan dengan kekuatanmu sendiri." Selama seminggu penuh, Mbah Margono mengajarkan Dokter Satria meditasi kejawen sederhana, bagaimana membersihkan diri dari energi negatif, dan bagaimana meredam ketakutan. Ia juga memberikan jimat penolak bala sederhana yang harus dikenakan Dokter Satria setiap saat. 1 bulan berlalu, Dokter Satria sudah kembali bekerja, tetapi ia bukan lagi Dokter Satria yang dulu. Ia menjadi lebih rendah hati, lebih waspada, dan selalu membawa ketenangan batin yang aneh. Suatu malam, Dokter Satria sedang memeriksa berkas di ruang kerjanya. Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dingin yang menusuk tulang. Lampu-lampu di ruangan itu padam dan AC mati. Krek. Pintu ruang kerjanya yang terkunci berderi terbuka perlahan. Di ambang pintu, tampak sesosok bayangan hitam setinggi 2 meter. Dengan mata merah menyala. Bayangan itu bukan kodam Gandharwa, tetapi perwujudan energi dendam Kito yang kali ini memanifestasikan diri sebagai Banaspati, roh jahat yang berbentuk bola api dan memiliki kemampuan membakar jiwa. Dokter Satria tidak panik. Ia ingat ajaran Mbah Margono. Ketakutan adalah makanan mereka. Ia berdiri, memegang jimat yang diberikan Mbah Margono di tangan kanannya, dan mulai melafalkan dongo yang diajarkan oleh Mbah Margono. Aku memohon perlindungan sejati dari segala bentuk bencana dan malapetaka. Aku menolak segala bentuk niat buruk dan energi kotor. Banas itu tertawa, tawa yang terdengar seperti ratusan api unggun yang membakar kayu basah. Kau tidak akan selamat kali ini, dokter. Kau membunuh ayahku. Kau akan membayar dengan kesakitan yang kekal. Bayangan itu meluncur ke depan, berubah menjadi bola api merah raksasa yang bergerak dengan kecepatan luar biasa.
Api itu bukan api fisik, tetapi api spiritual yang dirancang untuk membakar seluruh aura Dr. Satria. Dr. Satria menutup mata. Ia merasakan kehadiran Mbah Margono secara astral, memberinya kekuatan. Sempurna! Teriak Dr. Satria dengan suara yang dipenuhi energi yang ia kumpulkan selama sebulan berlatih. Jubah api putih tipis muncul di sekeliling tubuh Dr. Satria. Bukan Banaspati, tetapi Cahyo Sempurno. Ketika Banaspati Gitok menghantam Dr. Satria, terjadi ledakan. Namun ledakan itu terjadi di dimensi spiritual. Di ruangan itu, Dr. Satria hanya terlempar ke dinding, tetapi ia tidak terluka. Api spiritualnya berhasil menahan serangan itu. Di tengah pertarungan itu, Mbah Margono tiba-tiba muncul di ruangan itu. Ia datang terengah-engah, masih dengan sarung miring dan kacamata melorot. Ia sedang memotong rumput di rumahnya ketika ia merasakan gelombang energi hitam yang masif. Dasar anak nakal, kau belum kapok? Teriak Mbah Margono. Mbah Margono mengangkat tangannya, dan kali ini ia menggunakan kekuatan aslinya. Ia tidak lagi mengeluarkan cahaya sempurna, tetapi ia menciptakan sebuah pusaran energi hijau keemasan yang menarik kodam Banaspati itu. Kodam Banaspati itu meronta-ronta, mencoba melarikan diri. Tetapi pusaran aji lembu sekilan Mbah Margono terlalu kuat. Mbah Margono memegang kendali penuh. Ini adalah hukuman karena kau menggunakan ilmu dendam. Bukan mereka yang harus kau hukum, tapi hatimu sendiri. Mbah Margono melepaskan pusaran lembu sekilan, dan kodam Banaspati itu terlempar jauh, menembus dinding ruangan dan menghilang. Mbah Margono menoleh ke Dr. Satria. Kau selamat, nak. Tapi ini pertarungan terakhir. Gitok sudah habis-habisan. Ia akan menggunakan cara terakhirnya. Mbah Margono tahu, selama Gitok hidup dan memendam dendam, Dr. Satria tidak akan pernah benar-benar aman. Ia harus memotong akar dendam itu. Mbah Margono, Rahmat, dan Dr. Satria yang disamarkan namanya pergi ke rumah Gitok di kampung terpencil keesokan harinya. Rumah Gitok tampak gelap. Gitok sendiri tampak kurus dan lemah. Semua energi spiritualnya habis digunakan untuk menyerang Dr. Satria. Mbah Margono masuk, sementara Dr. Satria dan Rahmat menunggu di teras. Gitok, kau kalah. Dr. Satria masih hidup. Kau sudah menukar nyawamu dengan rasa dendam, kata Mbah Margono. Gitok menatap Mbah Margono dengan mata penuh kebencian. Aku tidak akan menyerah, Margono. Dia membunuh ayahku. Aku akan membunuhnya. Ayahmu meninggal karena sakit, nak. Bukan karena niat jahat. Ia meninggal karena waktunya sudah habis. Bahkan dokter terbaik pun tidak bisa melawan takdir, kata Mbah Margono. Suaranya melembut. Gitok terdiam. Mbah Margono kemudian memanggil Dr. Satria masuk. Dr. Satria dengan wajah pucat dan mata penuh penyesalan maju. Ia berlutut di depan Gitok. Gitok, aku mohon maaf. Aku tahu rasa sakit kehilangan ayahmu. Aku tahu kegagalan itu. Aku bertanggung jawab. Aku bersedia menanggung semua kemarahanmu. Tetapi jangan hancurkan jiwamu sendiri dengan dendam ini, kata Dr. Satrio. Gitok yang selama ini hanya dikuasai dendam terkejut melihat musuhnya berlutut. Ia melihat ketulusan di mata Dr. Satrio, bukan kesombongan yang ia bayangkan. Tangisan Gitok pecah. Tangisan itu bukanlah tangisan kemenangan, melainkan tangisan pelepasan. Ia memeluk Dr. Satrio. Maafkan aku, dokter. Aku hanya tidak siap kehilangan ayah. Mbah Margono tersenyum. Kau sudah memaafkan Gitok. Kini jiwamu bebas dan jiwanya pun selamat. Sejak hari itu, Dr. Satrio tidak lagi merasakan serangan santet. Ia kembali menjadi kardiolog yang tenang dan brilian. Tetapi kini ia menjalankan profesinya dengan jiwa yang lebih peka, menyadari bahwa setiap kegagalan medis memiliki dampak spiritual yang dalam bagi setiap keluarga. Ia dan Mbah Margono menjadi sahabat, terikat oleh pertempuran spiritual yang luar biasa. Rahmat, si kepala keamanan, kini tidak lagi hanya percaya pada gembok dan CCTV, tetapi juga pada kekuatan spiritual yang mendominasi di balik tirai dunia fana. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Mas Rian. Tony FS pamit.
Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.